Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Ya, kita tahu narasumber kita hari ini narasumber yang luar biasa. Ya, kita hadirkan Pak Rudianto dari Jambi, ya, yang beliau orang yang sangat dalam perjalanannya sangat luar biasa lah ya. Nah, saya tidak akan ungkap saat ini, tapi saya mau hadirkan, saya mau panggil Pak Rudianto untuk hadir bersama-sama saya. Ya. Assalamualaikum Pak Rudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa kabar nih Pak Rudi? Alhamdulillah, kabarnya sehat selalu, merdeka, Pak. Aku merdeka ya. Iya, alhamdulillah, Pak. Sudah lama nggak seminar ditanya apa kabar, baik, sehat, Iya, merdekanya lupa, tapi Pak Rudi nggak lupa, luar biasa. Alhamdulillah, Pak. Ini posisi di mana Pak Rudi? Alhamdulillah, ini posisi lagi di rumah, Pak Haji. Oh, di rumah. Iya, Loh, lagi itu menikmati yang di... lockdown. Jadi Jambi gimana Jambi kabarnya? PSBB atau enggak? Enggak sih, Pak Haji. Udah rada longgar Jambi udah. Alhamdulillah. Makanya saya bisa mulai ya sedikit-sedikit udah bisa ke lapangan, Pak Haji, bersama tim. Ya, kemarin ya. Alhamdulillah itu membangun tim untuk ngejar mokesnya itu, Pak Haji. Insyaallah, Pak Haji. Oke, Pak Rudi. Wah, ini luar biasa nih. Kali pertama saya mau wawancara agak panjang nih sama Pak Rudi ini ya. Nah, kita tahu semua lah Pak Rudi ini kalau di PTP saat ini kan prestasinya luar biasa ya. Alhamdulillah. Sudah meraih apa saja Pak Rudi? Alhamdulillah sampai hari ini Allah anugerahkan 3 motor, 2 mobilio Pak Haji, 1 Pajero, 1 Luxury. Udah dapat Dream Cruise. Kemarin bulan madu sama istri berdua naik kapal pesiar. Umroh berempat sama anak-anak keluarga Pak Haji di akhir tahun kemarin, alhamdulillah. Masya Allah ya. Kemarin kan umrohnya bareng saya ketemu juga kan kita bareng ya. Alhamdulillah itu satu kebahagiaan yang luar biasa Pak Haji. Saya bisa umroh bareng anak-anak sama istri Pak Haji. Iya. Oke Pak Rudi. Iya. Ini kan jadi kita mau ungkap nih tentang Pak Rudi, tentang ya pokoknya segala hal lah tentang Pak Rudi ya. Jadi Pak Rudi ini kan dikenal sukses di bisnis ini dengan latar belakang penjual es degan. Nah, tapi saya yakin sih Pak Rudi bukan dari dulunya memang penjual es degan ya. Mungkin Pak Rudi bisa ceritakan dulu kita. Oh, iya. Bagaimana sih sejarahnya Pak Rudi sampai jualan es degan bagaimana? Iya. Silakan Pak Rudi. Alhamdulillah Pak Haji. Jadi saya sebelum ketemu bisnis sinergi eco racing ini Pak Haji, saya sebenarnya udah ada pernah beberapa punya usaha. Jadi es degan ini adalah sebagai untuk saya penyambung hidup aja Pak Haji, bertahan hidup. Jadi sebelumnya saya pernah juga bekerja di sebuah perusahaan Pak Haji, karena saya merasa kurang lebih dari tahun 94 sampai 97 saya kerja. Saya ada satu hal yang membuat saya kenapa berhenti untuk bekerja, memilih saya untuk punya usaha sendiri Pak Haji. Karena pertama yang saya rasakan, penghasilan itu dibatasi Pak Haji. Kemudian penghasilan dibatasi ya. Iya, apalagi dari segi waktu. Karena gaji yang saya terima itu kan sudah membayar waktu saya untuk saya loyal kepada perusahaan gitu Pak Haji. Makanya akhirnya saya putuskan, walaupun saya cukup, saya menjadi pengalaman Pak Haji. Sekitar 3 tahun saya bekerja pada perusahaan, kemudian saya mulai buka usaha sendiri Pak Haji. Saya dagang ngampas barang gitu Pak Haji, dari toko ke toko, kadang-kadang ada di pasar-pasar mingguan gitu Pak. Apa itu? Itu saya dagang untuk kebutuhan toko Pak Haji, seperti makanan ringan, ciki-ciki, permen, kerupuk gitu Pak Haji. Nah itu saya jalanin dari tahun 98 Pak Haji. 98 pada saat Krismon itu Pak Haji. Pada saat Krismon 98, dan di situ memang terasa banget penghasilan Pak Haji. Terasa banget yang awalnya saya bekerja mengandalkan gaji setiap bulan, tetapi dari usaha dagang ini saya setiap hari pegang uang Pak Haji. Nah, awalnya memang luar biasa, seneng banget Pak Haji. Tapi
karena yang namanya dagang itu, saya pernah baca buku The Cash Flow Quadrant, itu ada self-employed. Jadi saya punya usaha itu, tapi saya seperti kayak punya anak bayi gitu loh Pak Haji. Nggak bisa kemana-mana. Karena kan kalau saya tinggalkan saya tutup usaha saya tadi, dalam beberapa hari saya tidak punya penghasilan Pak Haji. Nah itu saya dagang, akhirnya ya karena satu kondisi Pak Haji, banyak faktor yang membuat memang luar biasa, konvensional itu begitu luar biasa tantangan kendalanya Pak. Akhirnya saya bangkrut itu Pak Haji. Sekitar 2000 tahun berapa itu? 2004 tuh Pak Haji. Oh, 2004 2005 agak lama juga bangkrut. berarti ya. Dari tahun 98 sampai 2004 ya. 6 tahun berarti. 6 tahun saya dagang, akhirnya hancur, collab Pak Haji, dan itu meninggalkan hutang Pak Haji. Nah, meninggalkan hutang, saya coba usaha apa gitu ya. Nah akhirnya saya 2006 akhirnya mulai usaha dagang kacamata. Ya mulai dari utang Pak Haji. Saya waktu itu nggak tahu itu ada hutang riba, hutang riba itu pekerjaan yang sangat dibenci Allah, saya nggak ngerti. Pokoknya saya pikir bagaimana bikin usaha, itu saya gadaikan SK istri Pak Haji. Istri saya seorang PNS Pak Haji. Jadi biar pinter SK-nya, iya, SK-nya disekolahkan biar pinter Pak Haji. Tapi faktanya Pak Haji itu buat hancur Pak Haji. Awalnya memang luar biasa, konvensional. Saya usaha kacamata sehari itu ya omsetnya bisa puluhan bahkan ratusan juta Pak Haji kita dalam per minggu. Untungnya luar biasa Pak Haji. Kita punya tim Pak Haji, kita sistemnya itu jemput bola Pak Haji. Saya punya tim itu lebih dari 60 orang kita. Punya tim lebih 60 orang, kita buka cabang tiap-tiap kota gitu, tiap kota kabupaten. Dan itu ya balik lagi Pak Haji, usaha konvensional gitu. Dan saya pernah baca sebuah buku Pak Haji. Di situ membuat saya gelisah gitu loh Pak Haji. Waktu itu sebenarnya sebelum kacamata saya pernah baca buku tahun 2000, kurang lebih sekitar 2004-2005. Baca buku itu, di buku itu mengatakan apabila Anda mau tahu masa depan Anda lihat siapa yang berdiri di depan Anda gitu Pak Haji. Jadi maksudnya gini Pak Haji. Waktu saya itu kan masih 2004 itu masih akhir-akhirnya saya usaha yang dagang tadi Pak Haji, sebelum kacamata. Itu saya langsung tersentak baca buku itu Pak Haji. Tersentak gimana? Akhirnya lihat siapa yang berdiri di depan Anda. Nah, ternyata disuruh gini Pak Haji, di usaha yang saya dagang itu siapa yang paling lama yang Anda kenal, yang sama usaha dengan Anda, berarti beberapa tahun ke depan itulah masa depan Anda. Nah, akhirnya saya ada kenalan salah satu. Bapak itu udah sepuh Pak Haji, udah tua. Udah ya dari remaja dia udah dagang sampai dia udah tua punya anak cucu. Terus saya main ke rumahnya Pak Haji, dan ternyata kehidupannya ya kalau saya lihat nggak sesuai dengan apa yang bakal saya inginkan ke depan gitu Pak Haji. Nah itu ternyata di situ membuatnya saya udah mulai berpikir usaha apa gitu ya, usaha apa yang bisa ini. Nah akhirnya saya balik lagi usaha kacamata itu Pak Haji. Akhirnya saya ketemu usaha kacamata ya dari kakak saya Pak Haji. Alhamdulillah saya dilatih untuk bisa buat usaha terlebih. Dan awalnya memang luar biasa. Usaha ini omsetnya jauh beda dengan saya dagang dulu Pak Haji. Karena kita pakai tim Pak Haji. Pakai tim, itu kita lebih dari 60. Ya balik-balik, namanya konvensional gitu Pak Haji. Nggak ada ceritanya kita mengajak orang untuk usaha sama dengan kita gitu Pak Haji. Kalau bisa nggak ada saingan gitu Pak Haji. Nah tetapi yang namanya perjalanan tadi, otomatis tim kita yang sudah pintar, sudah bisa, otomatis dia berusaha untuk buka sendiri Pak Haji. Dan itu mulai terjadi persaingan gitu ya. Karena pelanggan-pelanggan kita kan otomatis karena dia orang lapangan itu kenal sama si tim tadi Pak Haji. Makanya akhirnya udah mulai susut tuh usaha kita, udah mulai. Nah akhirnya di situ Pak Haji, di titik nadirnya itu saya mengalami collab Pak Haji ya, collab. Saya pernah ngalami Pak Haji di saat collab itu hancur gitu ya, karena kita memulai usaha itu dari collabnya itu utamanya kenapa? Collabnya kenapa Pak Rudi? Yang paling utama sebabnya kenapa? Banyak faktor Pak Haji. Ada juga tim-tim kita ada yang kurang jujur Pak Haji, kita. Jadi kita kurang kontrol Pak Haji. Kemudian
ya terjadi persaingan tidak sehat Pak Haji di lapangan. Nah itu akhirnya banyak faktor yang membuat kita collab. Itulah makanya saya katakan tadi usaha konvensional itu begitu berat tantangannya Pak Haji. Itu. Dan akhirnya collab hancur Pak Haji. Saya bahkan pernah punya mobil itu ditarik leasing Pak Haji, hancur, berantakan. Ya saya koreksi gitu Pak Haji. Kalau saya pikir kalau kerja kerasnya, alhamdulillah. Saya kalau kerja keras itu ya karena memang saya dididik dari orang tua yang punya usaha dulu Pak Haji. Dari zaman sekolah itu, kalau orang lain mungkin ya punya waktu luang itu dia bermain dengan teman-temannya. Kalau saya bantuin orang tua Pak Haji. Orang tua saya dulu punya usaha kerupuk Pak Haji, pabrik kerupuk. Jadi di sela waktu saya itu, kalau saya bilang pulang sekolah, saya bantu orang tua Pak Haji. Jadi saya sudah terbiasa dengan namanya bekerja keras itu Pak Haji. Sudah memang dididikan lingkungan yang seperti itu, dan juga memang diajari untuk tidak gampang menyerah gitu Pak Haji dalam menghadapi kehidupan. Nah di situ tertanam dalam memang benak saya gitu Pak Haji, yang namanya bekerja keras. Nah ya memang pada saat itu Pak Haji, pada saat collab itu karena kurang iman Pak Haji ya, saya memang waktu dulu ya namanya ibadah itu jauh dari Allah gitu Pak Haji. Jadi saya sempat Pak Haji waktu collab itu, saya sempat mau gantung diri Pak Haji. Masya Allah. Nah itu Pak Haji. Balik kurang iman Pak Haji. Nah, jadi saya collab. Belum jualan es-degan ya? Sebelum Pak Haji, sebelum jual es-degan Pak Haji. Itu di titik, di usaha saya pertama itu saya pernah ngalamin Pak Haji. Saya pernah, waktu itu anak saya yang kedua, untuk beli susu anak aja tidak mampu Pak Haji. Saya pernah ngalamin. Itu. Waktu itu saya coba belajar, waktu transisi saya dari usaha pertama itu ke kacamata kan, saya ada belajar Pak Haji, diajak temen itu bisnis jaringan Pak Haji. Waktu itu. Dan benar yang sering sekali sampaikan Pak Haji, bahwa kita pertama harus punya keberanian, yang kedua kita harus belajar ke Pak Haji. Selalu Pak Haji sampaikan seperti itu, dan itu pernah saya alami Pak Haji. Kenapa? Waktu saya collab itu Pak Haji, saya ngenger. Artinya saya bantu adik ipar untuk usaha untuk saya kebutuhan hidup tadi Pak Haji. Dan saya setiap bantu tadi, selesai membantu, kadang-kadang saya dikasih untuk inilah, untuk kebutuhan di rumah 50.000, kadang 75.000 gitu Pak Haji. Nah suatu ketika, pulang dari saya bantu adik tadi Pak Haji sampai rumah, kebetulan susu buat anak saya yang kedua yang cewek itu Pak Haji habis. Kadang saya ada uang di kantong 50.000. Jadi istri saya bilang, Mas ada uang nggak untuk beli susu? Saya bilang nggak ada Pak Haji. Itu saya tahu, saya ingat betul itu Pak Haji. Lepas zuhur itu Pak Haji saya pulang ke rumah. Nah selepas asar ada orang yang bimbing saya di usaha jaringan tuh, karena saya termasuk dulu orangnya Pak Haji, orangnya pesimis Pak Haji dulu itu. Jadi kalau apa-apa tuh saya ngukur diri, apakah saya mampu gitu Pak Haji. Terus saya tuh orangnya introvert Pak Haji, susah bergaul. Jadi kalau saya ada ketemu orang gitu, saya tidak pernah saya untuk negur orang tuh duluan gitu Pak Haji. Saya termasuk kategori pendiam Pak Haji. Nah itu, terus saya orangnya agak gagap ngomong Pak Haji. Makanya saya kalau agak cepat ngomong itu agak terselipet gitu Pak Haji, ngomongnya nggak jelas gitu kan. Itu. Nah, ada proses pembelajaran itulah Pak Haji, di satu bisnis pernah saya jalanin itu. Nah, itu yang membuat saya akhirnya alhamdulillah bertumbuh Pak Haji. Nah, ada satu titik yang tadi saya bilang Pak Haji, saya punya uang 50 tapi saya nggak kasih ke istri gitu Pak Haji. Saya nggak tahu hari itu kok saya seperti itu gitu Pak Haji. Nah, tiba-tiba di waktu asar, leader saya tadi datang ke rumah Pak Haji. Saya diajak untuk belajar ke Palembang. Nah, dia sodorkan tiket Pak Haji, tiket untuk kita pelatihan Pak Haji. Jadi saya kasih uang 50.000 tadi Pak Haji. Gitu. Padahal waktu zuhur tadi kan saya bilang sama istri nggak punya uang, bilang Pak Haji. Nah itu, akhirnya di situ Pak Haji. Kenapa saya ambil keputusan itu Pak Haji? Karena saya berpikir gini Pak Haji, saya nggak punya ilmu, gimana saya mau sukses di satu bidang, apalagi bidang baru bagi saya kalau saya nggak punya ilmu gitu Pak Haji. Tapi pada saat itu, kalau anak saya nggak minum susu, kan masih ada ASI buat ibu, dari ibunya gitu.
seandainya dikasih minum air teh manis pun insya Allah gitu Pak Haji. Nah masih bisa, insya Allah masih bisa hidup gitu, masih berjalan. Tapi kalau saya nggak punya ilmu, gimana saya bisa sukses gitu Pak Haji. Jadi makanya alhamdulillah saya ketemu dengan Pak Haji yang membimbing saya dan bersama tim di Jambi itu luar biasa, memberikan selalu kita harus belajar, mau belajar, dan itu pernah saya alami dulu gitu Pak Haji. Nah banyak orang kadang-kadang gitu Pak Haji, dia pengen sukses tapi tidak mau ikut proses gitu. Diajak belajar agak pernah mau. Terus gimana jualan es teganya? Nah, jadi akhirnya Pak Haji setelah itu singkat cerita saya collab yang usaha yang kedua tadi Pak Haji. Jadi untuk bertahan itu saya jual es degan Pak Haji. Nah di saat transisi collab itulah Pak Haji, di titik yang kedua saya kena Pak Haji. Beli beras 1 kilo pun nggak mampu saya Pak Haji. Makanya di situ saya artinya gini Pak Haji. Pokoknya apapun saya lakukan, yang penting halal buat anak istri saya Pak Haji. Nah saya lihat di rumah ada termos Pak Haji. Ada termos, ada peralatan dapur, saya pikir sederhana aja. Wah ini jual es degan aja ini bisa ini. Nah saya jualan di luar kompleks saya, kan ada di pinggir jalan Pak Haji. Kurang lebih dari rumah saya ke luar itu sekitar 100 meter Pak Haji, pinggir jalan. Nah jadi saya ngemper di, ada toko, bukan toko sih Pak Haji. Kayak seperti bangunan-bangunan dari papan itu, ya saya coba dengan yang punya untuk bayar tiap bulan berapa gitu kan. Saya jualan Pak Haji. Dan proses itu Pak Haji saya lewati, saya jualan, ya saya di setor kelapa tadi itu harganya kurang lebih 5-6 ribu Pak Haji. Nah ya mau masuk di bulan Ramadan itu otomatis Pak Haji. Saya kan pedagang baru itu kurang dapat perhatian dari pemasok kelapa Pak Haji. Dan itu memang ya laris Pak Haji, kan memang waktu itu menjelang puasa biasanya kan suasana panas itu cuacanya Pak Haji. Nah di saat ada di bulan Ramadan itulah saya kehabisan stok kelapa Pak Haji. Terus saya simpel aja berpikir, di dekat saya dagang tuh ada yang punya batang kelapa sekitar 4 pohon gitu Pak Haji. Dan kelapanya tuh banyak. Jadi saya bilang, saya runding sama yang punya kelapa. Itu sudah tua Mbah, kelapa degannya boleh saya beli nggak? Bilang gitu. Kenapa Mas? Ya saya kehabisan kelapa. Tapi nggak ada yang manjat Mas. Nggak apa-apa Mbah, saya yang manjat sendiri aja. Bilang gitu. Itu Mbah tuh bengong gitu Pak. Apa ya bisa saya nggak manjat? Sebenarnya kalau dipikir secara logika Pak Haji, saya nggak mampu manjat. Tapi karena keterdesakan tadi Pak Haji. Gitu. Keterdesakan. Berapa lama baru dijualan es kelapa itu? Lumayan rada lama Pak Haji. Lumayan rada lama ya? Sekitar 2 tahunan lah Pak Haji. Karena pada saat itu memang Pak Haji, istri saya kan lagi dapat tugas belajar Pak Haji. Jadi kami punya 2 rumah tangga jatuhnya. Istri saya di Jogja ngambil S2 Pak Haji. Dari tahun 2012 sampai 2014 Pak Haji. Nah itu. Jadi ya itu tadi, pada saat istri saya lagi kuliah itu, gaji istri itu sudah habis Pak Haji. Karena itu tadi, utang waktu buka kacamata hancur-hancuran Pak Haji. Itu habis-habisan ya. Iya. Nah itu. Jadi kalau perjalanan Pak Arud ini ada dikit-dikit mirip sama saya. Jadi saya dulu kan pernah punya usaha travel domestik ya, travel untuk anak-anak sekolah liburan gitu ya. Kemudian saya punya banyak tour leader tuh dulu, teman-teman yang ini jadi tour leadernya. Ya, saya sempat buka di cabang di Jakarta, punya cabang di Denpasar dulu. Tapi ya begitu, TL-nya tour leader yang bawa rombongan ini, dia belajar juga, apalagi biasanya dengan kepala sekolah, jadi kenal, ngobrol, begitu dia merasa dia udah paham lah di lapangannya seperti apa. Ya itu akhirnya buka sendiri, yang langganan saya diambilin, memang begitu. Iya Pak Haji, benar. Akhirnya ya sama di dunia usaha itu memang seperti itu ya. Saya pernah di konstruksi juga sama. Karyawan ini kalau sudah pinter ya dia bikin sendiri, buka sendiri. Kebetulan dia juga udah kenal dengan orang-orang yang kalau proyek pemerintah ya, kenal dengan orang-orang yang di pemerintahan. Ya masuk ya, memang di dunia swasta itu seperti itu. Dan itu sudah memang lazim terjadi. Karena orang memang juga pengen maju, orang bekerja jadi karyawan pasti berpikirnya juga nggak mau jadi karyawan terus ya. Kalau dia punya mental pengusaha pasti dia belajar kan. Nah kadang-kadang memang kita sebagai pengusaha yang juga kadang-kadang nggak antisipasi ya, termasuk saya. Tapi
Jadi ya memang begitulah. Ya terus kemudian, jadi cuma kalau saya ya nggak sempat bangkrut lah kalau di travel itu nggak bangkrut, cuma ya akhirnya saya tutup aja sih, daripada malah bikin stres ya ganti usaha yang lain gitu. Karena kalau saya memang prinsip saya ini, saya sebenarnya orang yang nggak bisa apa-apa Pak Rudi. Saya ini nggak bisa apa-apa, tetapi ya, di balik itu saya yakin saya bisa apa-apa gitu loh. Artinya saya nggak bisa apa-apa itu saya orang yang nggak punya keahlian tertentu, nggak ada. Saya nggak punya keahlian tertentu. Dulu saya punya travel ya sampai buka cabang di mana-mana, saya belum pernah satu kali pun jadi tour leader. Ya, saya cuma rekrut orang-orang yang senang traveling, saya jadi tour leader kan gitu. Sementara saya nggak pernah jadi tour leader. Itu saya terus melihat di kontraktor ya, saya sih nggak pernah ngitung juga. Ya meskipun kuliahnya di teknik sipil gitu ya, tapi ya saya lebih baik pekerjakan orang aja untuk ngitung. Ya saya pernah punya usaha restoran yang nggak bisa masak gitu ya, artinya saya nggak bisa apa-apa, tapi bisa apa-apa gitu ya. Karena kalau pengusaha itu bisa apa-apa gitu ya. Kalau profesional, kalau sebagai seorang profesional saya nggak bisa apa-apa, tapi sebagai pengusaha saya bisa apa-apa. Ya tapi Pak Rudi luar biasa perjuangannya, jadi jualan es degan 2 tahun juga ya, saya kira cuma sementara, memang lama Pak Rudi ya. Lumayan Pak Haji, kayak untuk bertahan hidup sampai selesai istri kuliah S2-nya Pak Haji. 2014 itu. Anak berapa sih Pak Rudi? Alhamdulillah 2 Pak Haji. Laki-laki sama perempuan ya? Pak Haji. Iya, alhamdulillah Pak Haji. Kalau sekarang udah umur berapa? Kalau anak saya yang paling besar udah masuk usia 20 tahun Pak Haji. Kalau yang perempuan itu baru masuk ke usia 16 Pak Haji. 16 tahun, SMA kelas 1 Pak Haji. Ya, alhamdulillah Pak Haji. Singkat cerita. 16 ya, udah besar ya. Jadi pas jatuhnya ya stres juga ya, karena keperluan untuk bayar sekolah anak juga harus dipikirkan juga ya. Sementara untuk penghasilan juga pas-pasan gitu. Yang bikin saya stres itu gini Pak Haji. Saya selaku sebagai imam di rumah tangga, tapi tidak bisa memenuhi kebutuhan buat anak-anak Pak Haji. Nah itu, maka saya sempat malu sama istri gitu Pak Haji. Saya koler, yang coba berusaha nopang kehidupan saya itu ada istri Pak Haji. Itu yang bikin saya stres gitu Pak Haji. Saya merasa malu gitu Pak Haji, sama diri sendiri. Sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang imam, tapi tidak mampu gitu Pak Haji. Kebutuhan boro-boro untuk sekolah, untuk makan aja sampai nggak mampu, itu yang membuat saya stres Pak Haji. Itu. Ya istri saya alhamdulillah menguatkan Pak Haji, yakin Mas, Allah menguji kita tidak akan melebihi kemampuan kita. Hari ini kita pasti mampu ngelewatin. Itu yang selalu terus membesarkan hati saya Pak Haji. Nah itu alhamdulillah Pak Haji, saya diberikan pasangan hidup yang begitu sabar melewati masa-masa sulit kami Pak Haji. Di satu titik saya pernah bilang itulah, saya bilang sama istri, insya Allah kalau memang Allah kasih jalan kehidupan yang barokah, insya Allah pokok apapun mau saya akan lakukan. Itu yang saya itu Pak Haji. Makanya alhamdulillah Pak Haji, saya kamu Eko Racing ini kenapa saya serius gitu Pak Haji. Awalnya saya sebenarnya saya. Jadi gini Pak Rudi. Iya. Jadi Pak Rudi luar biasa ya. Jadi sebagai seorang kepala keluarga, benar-benar ketika tidak bisa memenuhi keperluan keluarga, benar-benar merasa tertekan, betul ya Pak Rudi ya. Ya, sementara banyak nih orang-orang lain yang dia nggak begitu mikir, mungkin keluarganya kurang-kurang ya, malah kadang-kadang dia nggak mau mikir begitu. Kadang-kadang, dan yang luar biasa juga dari Pak Rudi ini, pelajaran yang luar biasa, apapun dilakukan demi keperluan, demi keluarga. Jualan es degan juga oke dijalani, bahkan sampai manjat pohon kelapa sendiri pun ya demi kebutuhan hari-hari tetap dijalani. Itu yang luar biasa Pak Rudi. Ya kadang-kadang banyak kita temui orang-orang ini yang mungkin ya kalau kita lihat dari sisi ekonominya kurang, bahkan pas-pasan, tapi kadang-kadang untuk kerja masih pilih-pilih, masih sok sesuai selera, sok ini gitu ya. Padahal kalau kita pahami hakikat kita bahwa kita ketika kita sudah berani memutuskan untuk menjadi kepala keluarga, berarti sebenarnya tanggung jawab mutlak ada pada diri kita.
Dan saya salut sama dengan saya Pak Rudi, ada persamaan juga. Jadi ketika saya sudah menjadi kepala keluarga, bagi saya itu apapun akan saya lakukan. Ya, yang penting tidak melanggar norma, baik norma dari pemerintah maupun norma agama. Jadi benar Pak. Karena tanggung jawab itu sudah ada pada diri kita. Sementara saya kadang sedih ketika melihat orang yang secara finansial, ya, terutama kan kalau kita bicara keluarga itu salah satu yang harus kita perhatikan. Kan untuk keharmonisan rumah tangga itu ada 3 kan paling tidak ya. Tapi yang pertama adalah komunikasi dalam keluarga. Itu kan membangun keharmonisan, artinya ada keterbukaan, ada komunikasi yang baik. Kemudian kan masalah ekonomi ya. Masalah kehidupan ekonomi. Nah, ekonomi itu sangat penting. Banyak keluarga berantakan karena komunikasi tidak baik, tapi juga banyak keluarga berantakan karena ekonominya juga nggak berhasil. Maka kalau sebenarnya ketika kita sudah menjadi kepala keluarga, memang kita harus benar-benar bertanggung jawab. Jadi apapun kita lakukan, ya nggak usah pilih-pilih, nggak usah sok, wah ini bukan bakat saya, bukan bidang saya. Kalau kita berpikir sebagai seorang pengusaha, ya kalau kita jadi pengusaha itu sebenarnya paling gampang. Jadi pengusaha itu sebenarnya lebih gampang daripada karyawan. Kalau saya ini kualifikasi untuk jadi karyawan, saya nggak diterima di mana-mana, saya nggak punya kemampuan apa-apa kok. Tapi mungkin kalau jadi pengusaha saya malah bisa apa-apa gitu kan. Ya karena jadi pengusaha ini sebenarnya lebih mudah. Dan daripada jadi karyawan itu lebih mudah jadi pengusaha. Jadi karyawan itu gajinya pas-pasan, apa nggak berat, itu dia harus kerja tuh tertib dari pagi sampai sore, setiap hari kadang-kadang dimaki-maki, dia harus punya keahlian, apa nggak itu pekerjaan yang berat. Ya sementara jadi pengusaha kadang-kadang pekerjaannya maki-maki gitu ya. Resikonya itu cuma satu, kalau nggak ada uang yang buat gaji itu aja kan. Iya benar Pak. Resikonya itu kita maki-maki, kita gaji orang, tapi kan kita ganti maki-maki kan gitu ya. Iya benar. Nah, jadi pekerjaan jadi karyawan itu jauh lebih berat daripada pengusaha. Tapi orang diajak untuk menjadi pengusaha, mikirnya waduh jauh lebih lama. Apalagi yang sudah kelihatan secara ekonomi, secara finansialnya kurang saja diajari untuk jadi pengusaha, jadi mulai mandiri pun alasannya macam-macam. Jadi kadang-kadang menjadi pengusaha itu sebenarnya mudah, tetapi mereka takut tuh karena takut bayangan-bayangan yang belum tentu terjadi. Dan Pak Rudi orang yang luar biasa lah, saya salut itu. Oke, kemudian sekarang Pak Rudi. Pak Rudi mengenal Eco Racing bisnis ini dari mana? Dari siapa Pak Rudi? Saya waktu itu Pak Haji, siang hari itu dapat WA Pak Haji dari seorang pensiun PNS Pak Haji. Namanya Atuk Muhammad Idasi Pak Haji. Itu viral banget beliau tuh Pak Haji. Nah itu, waktu itu beliau kirim WA ke saya Pak Haji. Beliau bilang sama saya, Ruth mau ikut Eco Racing nggak? Ya saya tanya balik Pak Haji, apa tuh Eco Racing? Kata beliau sendiri belum tahu persis apa itu Eco Racing Pak Haji. Jadi lucu Pak Haji, menawarkan sesuatu dia sendiri nggak tahu gitu apa itu Eco Racing. Yang dia tahu cuma nyamat BBM katanya. Nanti kamu akan saya masukkan dalam grup. Nah, itu ada narasumbernya itu sudah sukses dari Jogja. Wah, saya luar biasa semangat Pak Haji. Wah, ini saya belajar dari orang sukses. Karena saya ibaratnya kalau kita mau sukses, tentunya belajar dari orang sukses, jangan belajar dari orang gagal kan gitu Pak Haji. Makanya saya semangat Pak Haji. Dan memang di dalam grup itu saya nggak ikut japri bertanya-tanya, tapi saya kan langsung japri ke Pak Haji itu waktu itu saya tanya itu, mungkin Pak Haji lupa, tapi saya alhamdulillah masih ingat sampai hari ini. Nah, karena di dalam sistem itu yang bikin saya tuh luar biasa, produknya itu produk kebutuhan Pak Haji. Saya berpikir sederhana aja. Insya Allah pasti setiap rumah pasti punya motor. Waktu itu kan produknya Eco Racing yang booming Pak Haji sebagai primadonanya. Jadi saya berpikir, wah ini pasti mudah. Karena apa? Setiap orang punya motor. Nah, yang lebih luar biasa lagi, untuk motor harganya 5.000. Nah, saya lebih semangat lagi Pak Haji. Lebih semangat karena apa? 5.000 anak SMA aja pasti bisa beli gitu loh Pak Haji. Apalagi anak itu hobi trek-trekan gitu Pak Haji, hobi kenceng-kencengan naik motor. Nah, di situ yang membuat saya semangat. Tetapi karena ini sebuah bisnis kan pasti ada aturan mainnya Pak Haji. Makanya saya dengar waktu itu kan Pak Haji baru 2,5 bulan udah dapat 3 Pajero, 5 Mobilium. Wah, itu luar biasa. Tetapi pasti kan ada sistem dari perusahaan. Ya karena saya pernah punya pengalaman sedikit bisnis jaringan. Yang bikin gagal itu kan kita diwajibkan harus belanja setiap bulan Pak Haji. Makanya saya japri Pak Haji, saya tanya dengan Pak Haji, apakah ini sudah belanja kita harus wajib belanja tiap bulan?
Pak Haji jawab, enggak Pak, cukup sekali pilihan, kita terserah mau pilih yang mana, kan ada 5 pilihan gitu. Yeah. Nah oke, saya langsung klik Pak Haji untuk itu. Terus saya kasih pertanyaan lagi dengan Pak Haji yang kedua, kan di situ Pak Haji bilang ada poin setiap ada omset gitu, kelipatan sekian ada poin, dan poin itulah nanti bisa kita tukar reward atau hadiah tanpa diundi. Nah saya tanya apakah poin itu ada masa hangusnya atau dalam waktu tertentu nanti hangus. Pak Haji bilang tidak. Wah itu membuat saya lebih semangat. Nah kemudian pertanyaan ketiga yang bikin saya, ini harus saya ketemu jawabannya. Yang ketiga, itu kan ada reward yang dibagi perusahaan. Waktu itu kan hanya Mobilio sama Pajero, Pak Haji. Iya, karena saya betul. Kenalkan April di 2018 tuh Pak Haji. Nah, Pak Haji bilang udah dapat reward 1, itu lanjut lagi kata Pak Haji. Nah itu yang membuat saya artinya kan nggak ada yang hangus poinnya Pak Haji. Di situ mau semangat. Nah terakhir saya tanya Pak Haji, kalau saya mau cepat sukses, cepat dapat banyak seperti Pak Haji, ambil yang mana? Saya tanya ke Pak Haji. Pak Haji bilang ambil yang maksimal Pak, supaya kerjanya maksimal, hasilnya maksimal. Nah, kalau itu saya masih ingat itu pertanyaan itu. Iya Pak Haji. Padahal saya lagi nggak punya uang tuh Pak Haji. Saya nggak punya uang. Iya, tapi saya lihat ending tadi Pak Haji. Saya nggak tahu bahasa start of ending itu, nggak ngerti waktu itu Pak Haji. Yang saya tahu ini luar biasa finishnya. Nah banyak orang kadang Pak Haji diberikan Allah anugerah, diberi kesempatan Pak Haji, sebuah peluang bisnis yang luar biasa. Dia berpikir, wah nggak ada modal gitu. Kalau saya waktu itu nggak pikir modal, saya lihat ending karena saya pernah usaha, endingnya nggak jelas Pak Haji. Saya utang ratusan juta berani, hanya apa? Ya berani buka usaha, yang mana endingnya belum jelas waktu itu. Nah ini ada usaha, endingnya jelas. Makanya saya berani nekat Pak Haji. Karena tadi Pak Haji, kalimat yang menghujam di pikiran saya, kalau mau sukses, belajar dari orang sukses, artinya omongan orang sukses tadi, ya saya perlu ikuti kalau saya mau sukses juga gitu Pak Haji. Makanya saya nekat Pak Haji. Oke, saya bilang gitu, oke siap Pak Haji, saya ngambil yang maksimal. Jadi waktu itu kan gitu, kita kan memang gini ya, jadi teman-teman yang belum tahu juga sekaligus, jadi di bisnis kita ini ya, selain nanti produknya juga kita akan cerita nanti tentang produk. Tapi di bisnis kita ini kan sebenarnya sangat mudah. Ya, kita hanya kerja yang minimal itu kan hanya mengajak 2 partner saja untuk mengikuti bisnis ini ya, Pak Rudi ya. Nah, pilihannya kan ada 5 ya, pilihan istilahnya kita ini mau di peringkat apa, mau menjalankan bisnis ini kita mau pilih dalam posisi yang mana gitu ya. Ibaratnya kalau orang naik pesawat itu mau kelas yang ekonomi apa mau kelas yang bisnis atau mau yang eksekutif kan gitu ya. Jadi kan pilihan itu kan. Jadi kita ini ada basic, ada reguler, ada kelas bisnis, ada eksekutif, ada yang priority. Yang priority ini yang paling tinggi ya. Waktu itu Pak Rudi pilih yang priority ya Pak Rudi ya. Priority Pak Haji ya, betul Pak Rudi. Waktu itu kan punya kesempatan dapat Mobilio bisa 31, Pajero-nya juga kesempatannya 31 kan. 31, minimal benar, kan kita sudah siapkan wadahnya dulu yang besar gitu ya Pak Rudi ya. Iya betul Pak Haji, betul. Dan waktu itu kan nggak punya uang Pak Rudi ya? Belum punya sudah uang, punya uang yang untuk belum punya uang Pak Haji, belum punya uang. Kan saya lagi masa transisi itu Pak Haji, dalam mencari mana yang usaha. Karena saya terus terang Pak Haji, kalau bikin usaha konvensional butuh modal besar, saya nggak punya uang Pak Haji, nggak punya uang. Terus saya udah cukup lah 2 usaha tadi konvensional tadi membuat saya babak belur Pak Haji, itu Pak Haji. Nah yang luar biasa Pak Haji, kenapa saya begitu semangat? Karena saya tidak mau di awal tuh betul-betul tidak mau main-main terhadap bisnis ini. Makanya saya nekat Pak Haji, ngambil yang maksimal supaya saya sungguh-sungguh. Itu Pak Haji. Itu uangnya pinjam juga? Nah, jadi ceritanya Pak Haji itu Pak Haji. Pertama yang saya yakini gini Pak Haji, Allah itu mempertemukan sesuatu itu tidak ada yang kebetulan Pak Haji. Makanya saya yakin kenapa saya berani ngambil yang maksimal. Pasti Allah lengkapi dengan perlengkapannya, yang penting kita yakin mengikuti proses Pak Haji. Nah itu, alhamdulillah ya saya coba rianto kepada Allah Pak Haji, pol-polan,
sepertiga malam saya tahajud bareng sama istri, minta jalan petunjuk Pak Haji, gimana cara? Ya alhamdulillah Allah kasih jalan, akhirnya ya dapatnya dari utang Pak Haji. Alhamdulillah. Ya. Itu bisa memulai dari itu, dan karena itu uang bukan uang yang cepat harus saya balikin, makanya saya tidak mau main-main Pak Haji. Nah, tetapi itu tadi di awal-awal 2 minggu terus terang Pak Haji, saya melakukan dengan cara berpikir saya sendiri melakukan. Nah, 2 minggu di awal. Nah, akhirnya kan saya ada ikut ke Bandung tuh. Pak Haji kan ada penerimaan reward. Saya tergabung 14 April Pak Haji 2018. Jadi sebelum saya tergabung tuh, kan Pak Haji ada tuh sekitar di awal-awal bulan Pak Haji ada datang ke Jambi tuh di bulan April. Saya masih ingat persis itu di Hotel Luminor. Ya, Pak Haji datang. Sama kali. Jadi menjelang saya gabung tuh kurang lebih ada sekitar 10 hari Pak Haji. 10 hari Allah kasih jalan, saya akhirnya bisa ngambil yang priority Pak Haji. 10 hari itu saya beri adol setiap malam sepertiga malam. Nah, banyak orang udah dikasih gitu nggak pol-polan kepada Allahnya Pak Haji. Saya pol-polan karena hanya Allah yang bisa menolong, hanya Allah yang ngasih. Nah, kemudian ya saya cerita dengan orang-orang terdekat. Nah, itulah ternyata Allah kasih jalan utangan itu Pak Haji. Ya mungkin itu, dan saya tidak mau ibaratnya Pak Haji, ibaratnya kurang bertanggung jawab tadi Pak Haji. Saya tidak mau main-main. Artinya kesempatan yang Allah berikan itu benar-benar saya ini kan Pak Haji. Ya walaupun saya jalankan awalnya itu tadi dengan cara berpikir saya. Nah akhirnya 2 minggu tidak ada perkembangan. Tanggal 28 itu saya tergabung 14. Tanggal 28 itu saya dapat kabar ada pembagian reward di kantor Bandung. Di Bandung. Iya, saya ajak tim saya Pak Haji. Waktu itu tim saya ada 2 saya ajak. Karena kan Pak Haji selalu katakan tuh, kalau mau sukses temukan 2 orang partner yang mau sukses seperti kita gitu Pak Haji. Itu yang saya pegang kuat-kuat Pak Haji. Makanya saya ajak 2 yang ternyata yang satunya ada alasan gitu Pak Haji. Padahal kalau kita mau sukses tuh tanpa alasan harus apapun yang kita lakukan. Karena saya bayangkan gini Pak Haji. Saya lihat seorang pengusaha bangun hotel gitu Pak Haji ya. Dia apapun akan dia lakukan supaya hotel itu jadi. Karena kalau hotel itu udah jadi, penghasilan akan mengalir gitu Pak Haji. Nah, sama dalam bangun usaha ini. Walaupun kondisi saya lagi collab itu, saya berusaha aja. Nah, yang saya ajak tuh akhirnya satu Pak Haji, Pak Andi Makassau, tim saya itu Pak Haji. Kami berdua ke sana. Nah, itu kami hanya pas-pasan tuh ongkos ya, alhamdulillahnya. Saya punya keluarga di Bandung. Jadi saya selama beberapa hari saya tinggal di sama keluarga Pak Haji. Jadi kita bebas uang nginep Pak Haji, bebas juga uang makan kan gitu Pak Haji. Jadi kami hanya cukup untuk ongkos aja. Waktu itu kami nekat beberapa Andi. Nah, di situ saya Pak Haji melihat satu yang luar biasa. Karena apa? Saya mau meyakini benar nggak perusahaan ini punya kantor sendiri? Benar nggak reward itu dibagi nyata gitu Pak Haji? Nah, itu tujuannya saya untuk menguatkan, meyakinkan diri bahwa ini bisnis betul-betul nyata gitu loh Pak Haji. Di situ saya lihat Pak Haji, ada pasang suami istri 2 minggu dapat 2 mobil. Nah, di situ membuat saya terbakar habis Pak Haji. Makanya saya akhirnya ngobrol sama Pak Haji, kan kita ada foto bareng tuh Pak Haji kan. Ada saya, ada Pak Andi Makassau, ada kakak saya almarhum itu Pak Haji, Pak Denny Pak Haji. Nah, kami bertiga situ. Di situ wah, luar biasa, Pak Andi semangat. Terus Pak Haji bilang, ini Pak gimana kiatnya untuk berhasil? Saya banyak ngobrol. Ada satu yang saya betul-betul saya menghujam di pikiran dan di benak saya Pak Haji. Temukan 2 orang yang betul-betul mau serius. Pak Haji tanya sama saya Pak Haji waktu itu, Pak Rudi kapan mau dapat mobil? Waktu itu kan ada promo Pak Haji. Itu Lebaran silaturahmi pakai mobil baru dari PT Best Cash gitu Pak Haji. Nah itu kan limitnya itu kita akan dibagikan sebelum Lebaran itu sampai tanggal 25 Mei. Nah jadi dari tanggal 28 itu saya hadir, April 2018 sampai 25 Mei. Itu berarti ada masa kerja yang harus saya kejar gitu. Jadi Pak Haji bertanya gitu, kapan Pak Rudi? Ya bulan depan Pak Haji. Nah, cuma saya tanya ke Pak Haji, gimana caranya Pak Haji saya bisa dapat? Pak Rudi temukan 2 orang. 2 orang saja partner yang sama kayak Pak Rudi mau dapat mobil di tanggal 25 Mei. Nah itu, terus buat komitmen, ajak keseriusan. Nah, di situ Pak Haji. Akhirnya sudah saya ngobrol dengan Pak Haji, saya tanya dengan Pak Andi Makassau, serius nggak dia mau sukses? Saya bilang gitu. Pak Andi kapan mau dapat mobil? Bulan depan Pak Leader, kata beliau. Serius Pak Andi? Benar serius. Saya tanya 3 kali Pak Haji, karena saya mau tahu keseriusannya.
Nah, akhirnya saya gitu, oke Pak Andi, nanti pulang dari Bandung ini kita, pokoknya kalau kita udah keluar rumah, jam 9 atau jam 10 pagi, sebelum jam 12 malam jangan pulang. Iya. Itu Pak Haji. Nah, itu kan sebelum puasa tuh Pak Haji. Karena kan di bulan Mei puasa kita Pak Haji. Saya ingat betul, kalau nggak salah 13 atau 15 Mei itu puasa. Jadi sebelum puasa itu. Jadi ada kurang lebih spare waktu, kurang dari Bandung ada 2 minggu. Saya lakukan gitu sama Pak Andi, keseriusan itu. Kami bangun itu Pak. Itu. Dan memang orang lagi kami berjuang itu orang tidak tahu Pak. Jadi benar apa yang kata Pak Haji tadi, tentang ditanya kapan mau dapat mobil, ternyata itu adalah arah kita, tujuan Pak Haji. Nah banyak orang kadang-kadang dia jalankan bisnis tidak tahu tujuan. Kapan dia mencapainya. Kalau ditanya dia nggak bisa jawab secara tegas. Padahal itulah ending kita supaya kita dapat, supaya kita mau berjuang. Paling-paling kalau ditanya jawabnya ya secepatnya gitu kan. Nah benar gitu Pak Haji. Padahal kapan dapat mobil secepatnya. Right? Nah betul. Nah tetapi saya di awal itu, karena saya dikatakan kalau mau sukses harus tahu tujuannya dulu. Kapan mau dapat mobil, harus ada limit waktu. Nah, waktu itu berarti artinya saya berpacu dengan waktu. Saya berarti yang harus luar biasa. Karena mendapatkan sesuatu yang luar biasa nggak mungkin melakukan dengan biasa-biasa Pak Haji. Karena saya pernah ngalamin dulu punya usaha. Saya ngambil mobil itu kredit Pak Haji. 3 tahun saya berjuang untuk bayar setiap bulan. Kadang-kadang saya korbankan kebutuhan pribadi untuk bayar angsuran dulu Pak Haji. Ya. Nah akhirnya usaha hancur, mobil ditarik. Nggak punya apa-apa Pak Haji. Nah ini di bisnis ini dikasih mobil gratis. Ini yang bikin saya yang semangat luar biasa Pak Haji. Makanya saya tetapkan tujuan tadi Pak Haji. Karena itulah yang membuat saya akan kuat di bisnis ini. Karena apa? Saya mau berikan yang terbaik kepada anak-anak, kepada istri. Selama ini itulah yang tadi saya bilang Pak Haji. Saya pernah collab. Saya ibaratnya sebagai laki-laki, sebagai imam, sebagai kepala rumah tangga. Nggak bisa memberikan yang terbaik. Makanya saya nggak mau main-main di Ekores ini karena saya ingin berikan yang terbaik, pengen melihat senyum bahagia anak-anak istri itu. Dan alhamdulillah perjuangan bersama tim. Jadi memang di bisnis ini kita diajari bukan superman Pak Haji, tapi super tim seperti yang selalu diajarkan Pak Haji. Nah itu karena dengan bertim tadi itu jauh lebih mudah kita dalam mencapai tujuan tadi. Dan yang luar biasa yang saya rasakan di bisnis ini Pak Haji, kalau dulu di bisnis konvensional Pak Haji, bila perlu nggak ada saingan gitu Pak Haji. Kadang-kadang untuk maju menjatuhkan orang lain. Apalagi di dunia kerja yang pernah saya alami Pak Haji. Untuk naik satu jabatan dia kadang-kadang mengikut yang lain, mengijak yang lain untuk naik. Tapi di bisnis ini luar biasa Pak Haji. Memang ada satu kebahagiaan yang luar biasa Pak Haji. Yang saya rasakan memang kita dapat reward itu bahagia Pak Haji. Tapi jauh lebih bahagia Pak Haji. Allah mengizinkan kita untuk menjadi wasilah, membuat orang bisa berhasil itu Pak Haji yang bikin saya bahagia Pak Haji. Yeah. Lihat satu persatu mitra pada berhasil itu yang bikin saya bahagianya luar biasa Pak Haji. Nah itu perjuangan itu alhamdulillah 40 hari pertama saya tembus mobil Pak Haji. Dan justru mitra saya yang namanya Pak Andi Makassar itu lebih dulu dapat mobil daripada saya Pak Haji. Beliau lebih cepat 3-4 hari daripada saya. Tapi saya bahagia banget Pak Haji. Karena apa? Allah izinkan saya sebagai wasilahnya gitu loh. Untuk dia. Padahal dia waktu itu Pak Haji, yang bikin saya jauh lebih semangat lagi apa? Saya memang punya hutang Pak Haji. Tapi Pak Andi Makassar itu hutangnya lebih gede daripada saya Pak Haji. Tapi semangat. Nah itu yang membuat saya lebih lagi semangat Pak Haji. Untuk membantu dia terbebas dari hutang riba Pak Haji. Iya. Saya masih ingat itu kalau Pak Andi Makassar itu. Jadi waktu kita perjalanan ke mana itu Kuala Tungkal ya? Ya Pak Haji, benar Pak Haji. Nah, itu di awalnya Pak Andi Makassar itu jadi begini. Pak Andi Makassar ini sudah sangat anti sama yang namanya bisnis MLM pokoknya. Ya sampai yang namanya Pak Rudi itu nelpon aja sudah nggak mau ngangkat ya. Ditelepon berapa kali Pak Andi Makassar nggak mau ngangkat. Ya sampai suatu ketika dia mau karena apa? Karena dimintain tolong untuk nganterin kan waktu itu. Iya, bawa mobil Pak Haji. Nah, bawa mobil, baru dia mau. Wah, ini kerja kan gitu ya. Tadinya kalau dipikir mau MLM nggak mau. Nah, terus kemudian saya masih ingat tuh cerita itu. Jadi ke perjalanan ke Kuala Tungkal kita ngobrol-ngobrol aja dia cuek aja. Kayak nggak mau dengerin gitu kan. Iya, benar Pak Haji. Cuma agak mulai ngerespon begitu tak liatin bonus saya kan. Iya, begitu saya liatin bonus saya baru nengok dia. Iya betul. Pak Haji kan masuk itu bonus pasangan itu sekitar 29 juta.
Pak Haji bilang sama saya, Pak Rudi, alhamdulillah dia masuk berapa Pak? Lumayan deh untuk operasional. Berapa Pak? 29 juta. Wah, bukan lumayan lagi Pak, saya bilang gitu, luar biasa. Nah di situ Pak Haji mulai dia Pak, dia tanya berapa tahun? Kata Bapak, enak aja saya baru 2,5 bulan kata Pak Haji. Di situ mulai dia terbuka pikirannya Pak Haji.